Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Hasan, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hasan al-Banna atau nama lengkapnya Hasan Ahmed Abdurrahman Muhammad al-Banna adalah seorang ulama, aktivis, dan pemikir Islam asal Mesir. Ia juga pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, salah satu organisasi Islam paling berpengaruh pada abad ke-20. Dari segi kepercayaan tauhid, Hasan mengikuti Atsariyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hasan al-Banna dikenal sebagai tokoh pembaharu yang memandang Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif. Ia menolak pemisahan agama dan negara, menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah satu-satunya konstitusi yang sah. Ia mengusung islamisasi negara, ekonomi, dan masyarakat, dengan penekanan pada keadilan sosial, pajak progresif berbasis zakat, serta pembentukan lembaga sosial untuk mengurangi kesenjangan. Pemikirannya mengkritik materialisme Barat, imperialisme Inggris, dan tradisionalisme ulama Mesir. Ia juga menolak nasionalisme Arab sempit dan menganggap seluruh Muslim sebagai satu umat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lahir tanggal 14 Oktober tahun 1906 di Mahmoudiyah Beheira Hedifate Mesir. Dan meninggal tanggal 12 Februari tahun 1949 di Kairo Kerajaan Mesir akibat luka tembak. Dan masa penting setelah penghapusan khilafah hingga masa konflik Arab-Israel. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan dan aktivitas utamanya berlangsung di Mesir, terutama di kota kelahirannya Mahmoudiyah dan kemudian Kairo. Pengaruhnya meluas ke dunia Arab dan komunitas Muslim internasional melalui gerakan Ikhwanul Muslimin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hasan al-Banna terdorong oleh runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan meningkatnya pengaruh kolonial Barat di dunia Muslim. Ia percaya bahwa hanya dengan kembali pada ajaran Islam secara menyeluruh, umat Muslim dapat meraih kemerdekaan politik, kekuatan ekonomi, dan kesatuan sosial. Ia melihat jihad bersenjata sebagai salah satu sarana melawan penjajahan, sambil mengingatkan agar umat tidak terjebak pada pemahaman bahwa jihad hati lebih penting daripada jihad pedang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hasan membentuk Ikhwanul Muslimin sebagai wadah pendidikan, dakwah, dan aksi sosial politik. Ia mengizinkan pembentukan sayap militer rahasia yang ikut dalam konflik Arab-Israel. Pemikirannya menekankan penerapan syariat Islam, termasuk penegakan moral publik melalui penyensoran dan hukuman hudud. Namun, ia tetap memanfaatkan gagasan-gagasan modern, bahkan mengutip pemikir Eropa dalam sebagian tulisannya. Hasan akhirnya dibunuh oleh polisi rahasia Mesir pada 1949, dan kepemimpinan gerakannya diteruskan oleh menantunya, Said Ramadan. Hasan al-Banna lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1906 di Mahmoudiyah, sebuah kota kecil di Provinsi Beheira, Mesir, dalam masa pemerintahan Hedifate Mesir yang saat itu berada di bawah pengaruh Inggris. Ayahnya adalah seorang ulama yang menguasai hadis, sehingga Hasan tumbuh dalam lingkungan religius dan terdidik dalam tradisi Islam klasik. Dari segi kepercayaan, ia menganut mazhab Atsariyah, yang menekankan pemahaman literal terhadap nas Al-Quran dan hadis. Masa mudanya bertepatan dengan perubahan besar di dunia Islam. Penghapusan Khilafah Utsmaniyah pada 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki mengguncang keyakinan umat Muslim akan kesatuan politik Islam. Kondisi Mesir saat itu juga tidak stabil, dengan pengaruh kuat kolonialisme Inggris serta masuknya budaya dan gaya hidup Barat. Dalam pemikirannya, Hasan al-Banna menegaskan bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi sistem hidup menyeluruh yang mengatur politik, ekonomi,
pendidikan, hingga budaya. Ia mengajukan ide negara Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar konstitusi. Konsep ekonominya menekankan keadilan sosial, penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, serta pajak progresif untuk mendukung program sosial. Ia memandang imperialisme Barat dan materialisme sebagai ancaman moral dan politik, serta mengkritik para ulama Mesir yang terlalu konservatif dan tidak responsif terhadap tantangan zaman. Hasan menolak gagasan nasionalisme Arab yang memisahkan identitas bangsa dari agama. Baginya, seluruh umat Muslim adalah satu kesatuan ummah. Ia menyerukan patriotisme Mesir dalam konteks perlawanan terhadap penjajah, tetapi tetap menjadikan solidaritas umat Islam global sebagai prioritas. Sikapnya terhadap jihad tegas, perjuangan bersenjata diperlukan untuk melawan kekuatan kolonial, dan umat harus bersiap secara fisik dan spiritual. Organisasi Ikhwanul Muslimin yang didirikannya berkembang pesat menjadi gerakan sosial, pendidikan, dan politik. Di bawah kepemimpinannya, Ikhwan memiliki sayap militer rahasia yang terlibat dalam konflik Arab-Israel. Dalam aspek sosial, ia mendorong masyarakat untuk meninggalkan adat istiadat Barat yang dianggap merusak moralitas Islam, mendukung penerapan hudud, dan membatasi kebebasan publik melalui penyensoran demi menjaga nilai agama. Namun, pemikirannya tidak sepenuhnya tertutup pada dunia Barat. Beberapa tulisannya mengutip pemikir Eropa, menandakan bahwa ia bersedia mengambil inspirasi dari luar Islam jika sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Meskipun begitu, banyak lawan politiknya memandangnya sebagai ancaman, baik bagi pemerintahan Mesir maupun bagi kepentingan kolonial Inggris. Pada tanggal 12 Februari tahun 1949, Hasan al-Banna ditembak oleh polisi rahasia Mesir. Ia meninggal pada malam itu juga. Setelah kematiannya, peran kepemimpinan Ikhwanul Muslimin diteruskan oleh menantunya, Said Ramadan, yang kemudian melanjutkan gerakan tersebut di skala internasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan,
atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.